Halo semuanya, selamat malam. Jadi pada malam ini kita akan melakukan sesi konseling bersama KW dan juga Kesha. Sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas karunia-Mu. Kami dapat berkumpul di sini untuk melakukan sesi konseling. Berkati kami agar semua berjalan dengan baik. Haleluya. Amin. Oke, Kesha dan Kenneth, silakan dimulai. Halo, perkenalkan nama saya Kenneth Gilbert. Halo Kenneth, bagaimana kabarmu? Sangat baik. Tapi sebelumnya saya mau bercerita tentang masalah saya. Ada masalah apa kamu Kenneth? Jadi gini, saya mau bercerita, tetapi saya merasa tidak enak untuk bercerita dengan Anda. It's okay Kenneth, kamu bisa bercerita kepada saya. Saya siap membantu kamu. Jika emang ada hal yang harus dirahasiakan, saya berjanji tidak akan menceritakan kepada orang lain. Tapi itu kembali kepadamu. Jika kamu ingin sharing tentang masalah kamu bisa mulai bercerita kok. Oh, oke. Aku percaya kepadamu, tetapi kamu harus janji untuk merahasiakan tentang masalah saya. Jadi begini, kalau saya boleh jujur, sebenarnya saya merasa bingung dan kepikiran terus-menerus tentang masalah perkuliahan dalam menentukan sebuah jurusan. Walah, Gitu. jadi permasalahanmu itu tentang menentukan perkuliahan nanti. Ya, saya merasa bingung aja tentang menentukan perkuliahan dalam jurusan. Dan kira-kira kamu bisa kasih saran ke saya nggak tentang menentukan jurusan gitu? Oh, jadi Kenneth, kalau menurut saya, kamu harus tahu dulu tentang passionmu di mana. Nah, kira-kira kamu sudah melakukan hal apa yang mungkin itu bisa menjadi passion kamu? Oh iya ya, benar juga ya. Mungkin hal yang mungkin saya suka adalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan kuliner atau dalam bidang masak mungkin. Seperti itu sih halnya. Nah, mungkin dengan bidang itu bisa menjadikan passion kamu dalam bidang kulineri nanti. Iya, benar juga ya. Namun gini, saya merasa kurang percaya diri aja dalam passion saya gitu loh. Belum berani untuk mencoba. Oh, kamu jangan gampang pesimis dong. Kamu harus yakin dan percaya diri agar passion kamu yang kamu punya bisa kamu perkembangkan lagi lebih luas untuk kedepannya. Dan kamu bisa masuk juga ke jurusan kulineri di perkuliahan nanti. Benar juga ya. Berarti saya harus yakin dan percaya diri dalam bidang saya dan saya akan mencoba untuk merubah hal-hal yang masih ada yang buruk dalam diri saya atau yang masih ada kurang dalam diri saya. Oh, syukurlah kalau begitu. Kamu sudah sadar dan mau berubah dirimu menjadi seorang yang lebih baik lagi. Wah, hati saya merasa lebih lega sekarang karena sudah bercerita denganmu. Saya menjadi lebih percaya diri lagi dan tidak minder lagi. Puji Tuhan, semoga kamu bisa berubah menjadi lebih baik lagi, lebih percaya diri lagi, dan semoga kamu ke depannya menjadi seorang yang sukses. Saya tetap selalu mendoakan kamu agar apa yang kamu inginkan tercapai. God bless you, Kenneth. Thank you untuk sarannya dan God bless you too. Terima kasih Kesha dan Kenneth. Sebelum selesaikan sesi ini, Jos dan Mario silakan untuk hasil pengamatannya. Ya, terima kasih. Dan sekarang di sini saya dengan rekan saya Mario Tanuwijaya sebagai pengamat, kami akan memberitahu mengenai pengamatan kami dan juga penilaian kami terhadap aktivitas konseling yang tadi telah berjalan. Jadi dari kedua anggota tadi, yaitu Kesha Hartuna dan juga Kenneth Gilbert, menurut saya keduanya telah
melakukan kegiatan konseling yang cukup baik gitu ya. Diangkat tadi dalam topik permasalahannya yaitu mengenai menentukan jurusan kuliah. Kita sebagai anak-anak kelas 12 gitu ya, apalagi dalam ranah SMA, dalam jenjang SMA, tentu kita akan menemui beberapa permasalahan pada saat kita akan menentukan jurusan kuliah kita, maupun kita pada saat kita mau menentukan karir path kita gitu ya, pada saat kita mau menentukan jalur karir kita, itu kita pastinya akan bingung gitu ya. Kenapa? Karena terkadang, khususnya terlebih lagi jika kita masih belum menemukan passion kita, atau kita belum menemukan apa yang menjadi kelebihan kita akan menemukan kesusahan dalam memilih jurusan kuliah kita gitu ya. Dan tentu saja hal ini dialami oleh banyak anak. Salah satunya adalah konseling kami yaitu Kenneth Wilbert, di mana Kenneth Wilbert memiliki kesusahan dalam menentukan jurusan kuliahnya. Namun untungnya melalui kegiatan konseling tadi ya oleh konselor kami Keisha Hartina, permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan juga Kenneth Wilbert akhirnya dapat menemukan bahwa passionnya adalah di dalam bidang memasak. Jadi di sini syukurlah permasalahan telah terselesaikan, dan dari sini ada 5 kategori penilaian yang telah kami lakukan ya, yang telah para pengamat lakukan dalam kegiatan konseling tadi. Di mana pertama ya, kategori pertama mengenai sikap tubuh menunjukkan keterlibatan. Dari kedua anggota tadi yaitu Keisha Hartina dan Kenneth Wilbert, menurut saya keduanya telah menunjukkan partisipasi yang cukup baik ditunjukkan melalui sikap tubuh mereka ya, lebih condong ke depan dan juga mereka dapat mengikuti alur komunikasi dengan baik gitu ya. Mereka telah menunjukkan keterlibatan mereka dan menurut saya ini merupakan hal yang cukup baik. Lanjut kita ke kategori nomor 2 yaitu mengenai keterbukaan dan juga defensif. Kalau menurut saya kedua anggota tersebut tadi, konselor dan konseli kami telah menunjukkan sikap yang terbuka. Mereka dapat flow with the communication dan juga mereka juga tidak menunjukkan sifat yang defensif gitu ya. Mereka mau saling terbuka dengan satu sama lain, saling memberi solusi, dan juga Kenneth Wilbert dapat mau membuka dirinya mengenai permasalahannya. Menurut saya itu adalah sebuah hal yang cukup baik. Kita langsung saja lanjut ke kategori nomor 3 yaitu tubuh condong ke klien sesuai dengan intensitas pembicaraan. Menurut saya hal ini juga sudah terpenuhi melihat kedua anggota kami yaitu Keisha Hartina dan juga Kenneth Wilbert sudah menunjukkan gesture tubuh yang baik, juga mengikuti intensitas pembicaraan yang cukup baik ya. Khususnya pada saat mereka membicarakan mengenai di mana Kenneth kebingungan dengan pemilihan jurusan kuliahnya tadi. Langsung kita lanjut ke kategori nomor 4 yaitu kontak mata. Kalau menurut saya juga kontak mata yang telah dilakukan sudah cukup baik, di mana konselor dan konseli dapat melakukan kontak mata dengan satu sama lain ya, karena memang tentu saja kontak mata sangatlah penting dalam sebuah komunikasi. Namun kembali lagi menurut saya meskipun kontak mata telah dilakukan dengan cukup baik, namun menurut saya masih perlu dapat dikembangkan lebih lagi gitu ya, karena masih terkadang kontak matanya masih belum intens gitu. Jadi menurut saya kontak matanya mungkin ke depan dalam aktivitas konseling ke depannya bisa diperbaiki. Dan kita langsung saja lanjut ke kategori terakhir yaitu nomor 5 mengenai relax dan juga natural gitu ya. Menurut saya kegiatan konseling tadi sudah cukup relax, keduanya dapat lebih luas dalam penyampaian ya, komunikasi berjalan dengan baik. Namun menurut saya yang kurang adalah natural gitu ya, masih kurang natural. Oleh karena itu kedepannya mungkin bisa menjadi saran bagi konselor dan konseli agar bisa dapat semakin lebih natural gitu ya pada saat melakukan aktivitas konseling. Jadi hal yang sudah baik yang telah dilakukan oleh kedua anggota kami yaitu konselor dan konseli kami adalah menurut saya sikap tubuh sudah cukup baik, alur komunikasi juga baik, komunikasi mereka juga dapat tersampaikan dengan baik ya. Permasalahan Kenneth Wilbert dapat menyampaikan dengan cukup baik dan permasalahan pun dapat terselesaikan. Keisha Hartina juga dapat memberikan solusi. Menurut saya komunikasi sudah berjalan dengan baik dan juga mengenai gestur tubuh sudah baik dan juga intensitas pembicaraan sudah baik. Namun hal-hal yang perlu dikembangkan adalah pertama agar kontak mata lebih bisa dikembangkan lagi dan juga dalam hal natural agar kedepannya bisa lebih natural lagi pada saat melakukan aktivitas konseling. Saya serahkan selanjutnya ke rekan saya yaitu Mario Tanuwijaya. Baik, terima kasih Jos.
Jadi berikutnya adalah hasil pengamatan saya terhadap kegiatan konseling antara Keisha dan Kenneth. Dengan topik permasalahan, di sini Kenneth masih bingung dalam memilih jurusan. Baik, langsung saja ke poin pertamanya, yaitu konselor dan konseli sudah menunjukkan sikap tubuh, keterlibatan, dan menurut saya keduanya sudah berpartisipasi dengan baik. Dan poin yang kedua, sikap terbuka dan tidak defensif sudah dilakukan oleh konselor dan konseli, yaitu Kenneth dan Keisha. Dan yang ketiga, tubuh condong ke klien sesuai dengan intensitas pembicaraan. Menurut saya, Keisha dan Kenneth sudah melakukan intensitas pembicaraan dan sudah berjalan dengan baik. Yang keempat, dalam kontak mata bisa terbilang cukup baik, tapi masih ada yang perlu dikembangkan lagi. Dan yang kelima, untuk rileks dan natural, menurut saya mungkin sudah rileks, tapi belum natural dari antara keduanya. Hal yang sudah baik adalah komunikasi sudah terjalin dengan dua arah, dan hal yang perlu dikembangkan adalah lebih terbuka lagi dari antara kedua. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk para pengamat dan juga konselor konseling. Sebelum mengakhiri ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pernyataan-Mu. Kami dapat menyelesaikan sesi konseling ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh konselor dapat menjadi berkat. Haleluya. Amin.